Jadi Renault Truck, truk yang bikin cuan para pemiliknya. Mantap pokoknya. Selamat sore. Ini saya dengan Pak Sumaryanto, technical spesialis kita. Kita lagi melihat unit Renault Truck terbaru K500 8x8 yang baru masuk Indonesia. Ini truk di Eropa seru banget karena nggak banyak nih di jajaran merek Eropa. Nah, salah satunya Renault Truck. Kita mau lihat seperti apa K500 8x8 yang terbaru ini. Ayo kita lihat. Seperti unit yang lain Renault Truck, kita mau melihat yang menjadi dasar. Pertama, kita lihat ground clearance-nya. Renault Truck saat ini masih menjadi truk Eropa yang dengan ground clearance paling tinggi. Ini yang paling penting nih kalau di di off-road. Kita lihat kan tinggi banget. Nah, jadi bisa melampaui banyak medan off-road yang ada di Indonesia. Dan kemudian kita bisa lihat kemiringannya nih, approach angle namanya. Di sini ada sudut segitiga yang tidak nampak, tapi ini kemiringannya 32 derajat. Dan ini penting juga untuk kondisi off-road yang juga ekstrim saat mau nanjak ataupun pas turunan. Jadi nggak kena nih, ininya aman. Apalagi kalau misalnya di area-area aplikasi logging. Nah, itu yang paling penting. Dan masih sama hebatnya, Renault Truck sini masih bumpernya masih pakai standar steel. Ini ada 3 bagian. Ada bagian 1, 2, 3. Yang ini dari steel, jadi sebenarnya udah tidak perlu lagi melakukan penambahan bumper di depan, tergantung dari regulasi masing-masing site untuk standarnya. Tapi sebenarnya kalau secara safety, ini sudah jauh daripada cukup. Oh ya, Kita punya juga nih, step nih. nah, ini untuk pengecekan lalu atas. Jadi kalau untuk orang Indonesia, ini stepnya jelas nih, ya kan, terjangkau dan mudah untuk naik ke atas untuk melakukan pengecekan, perawatan ataupun pembersihan. Jadi unit selalu terawat dengan baik. Ini ada Renault Truck yang sudah terpasang damnya dan juga ada yang masih chassis. Kita mau lihat, jadi bisa lihat langsung. Nah, yang masih menjadi standar kerennya Renault Truck di off-road, ini dia punya chassis. Ini masih double chassis. Ya, ada 2 dari ujung cabin sampai belakang. Itu semuanya double inner liner. Nah, kenapa harus perlu ini? Mungkin di beberapa video kita yang pernah ada penjelasan bahwa di off-road itu bukan hanya perlu chassis yang kuat dengan ketebalan yang baik, kuat, tapi juga butuh flexibility. Itulah gunanya Renault Truck menggunakan model yang double chassis ini. Jadi selain strength-nya dapat, flexibility-nya juga dapat. Jadi itu yang bikin kita punya chassis itu awet hampir di semua kondisi. Di 12 roda ini, yang paling spek tertinggi adalah di 8x8. Kalau di 4 roda ada 4x4 ya Pak ya. 10 roda ada 6x6. Nah, di 12 roda ada 8x8. Kenapa bisa 8x8? Tapi sebelumnya mungkin Pak Sumaryanto mau jelasin. 8x8 itu sebenarnya seperti apa? Jadi 8x8 di sini kita ada penambahan komponen. Nah, itu yang namanya transfer case. Transfer case di sebelah sini. Jadi tenaga dari mesin diteruskan ke transmisi, kemudian ke transfer case. Dari transfer case ini baru power itu didistribusi ke belakang, ke axle belakang, 2 axle belakang dan juga ke depan, ke 2 axle depan. Nah, jadi semuanya, semua roda ini bisa jadi penggerak, semua bisa bertenaga. Dan itu tidak permanen. Jadi bisa kita pilih. Nah, jadi ada yang di atas nanti di kabin ada yang namanya differential lock switch di sana. Oke, seperti itu. Dan ini unit ini sudah di-order, sudah terjual ke salah satu customer kita untuk aplikasi nikel yang kondisinya itu nggak umum karena dia harus membawa beban nanjak, naik gunung tinggi dengan kemiringan yang sangat ekstrim. Kemudian juga turun beban. Nah, kalau seandainya menggunakan 8x4 saja, ini kekuatannya kurang. Nah, inilah diperlukan 8x8 sehingga harapannya saat naik itu dia kondisi cuaca apapun, hujan segala macam masih secara retasenya
masih lebih tinggi ya Pak ya, masih bisa jalan di saat truk yang lainnya harus berhenti karena nggak bisa melalui jalan yang masih basah. Ya kan, inilah makanya Renault Truck dengan 8x8 ini jauh lebih cuan untuk customer yang menggunakan unit ini karena produktivitinya makin tinggi. Dengan cost operational cost per tonnya sangat ekonomis atau kita bisa bilang murah. Ya, di sisi lain tadi kan untuk kondisi jalan yang relatif rata, kemudian jalan kondisinya relatif bagus, 8x8-nya tidak perlu diaktifkan. Oh, bisa ya? Bisa, kita hanya standar sama seperti 8x4. Nah, Oke. di situ akan menambah efisiensi bahan bakar. Komponennya juga jadi lebih awet. Ya, betul Semuanya sekali. jadi lebih awet. Ya. Jadi 8x8 diaktifkan di saat kondisi yang memang diperlukan Ya, untuk betul. 8x8 ya. Betul. Semua roda digerakkan. Jadi kayak kondisi lagi nanjak tinggi Ya. ataupun butuh untuk menahan saat turun Pak ya. Ya, kondisi jalan yang licin. Licin segala macam jadi menggunakan itu. Jadi dia tidak slip Ya, ya, mengurangi tingkat slip lah ya. ya, Jauh, dan itu berarti bukan hanya productivity, dia lebih safety Pak ya. betul. Gitu ya. Karena kan nilai nyawa itu mahal. Ya, betul sekali. Nah, itu salah satu yang membedakan 8x8 dengan 8x4. Dan dengan menyaksikan video kami sore hari ini, teman-teman sekalian menjadi orang yang pertama bisa melihat 8x8 itu seperti apa. Oke, karena saya sih belum yakin banyak yang masuk 8x8 selain Renault Truck saat ini. Ada Oke. lagi, Bang. Steering. Oke. Nah, kita ada juga yang namanya dual steering. Jadi steeringnya ini dual. Jadi ada yang steering pumpnya itu digerakkan oleh mesin, satu lagi steering pump digerakkan oleh transmisi. Nah, jadi dari transmisi ini digerakkan sebenarnya fungsinya adalah untuk safety. Jadi manakala pompa steering di engine itu bermasalah atau pressure-nya kurang, ini di backup oleh pompa steering yang ada di transmisi. Itu gunanya namanya fail safe power steering system. Oh, ngeri ya. Ya. Ngeri ya. Jadi itu fitur safety dari steeringnya. Fitur safety lebih aman, productivity. Wah, ini kalau saya udah bisa ngelihat nih, harusnya unit dengan spesifikasi seperti ini Pak, yang biasanya 12 roda itu untuk hauling, Ya, ini kayaknya sudah bisa masuk ke pit nih. ya pasti. Bisa masuk ke pit nih. Jadi nggak bisa menggantikan beberapa truk seperti ya articulated dump truck lah ya. Mungkin untuk kondisi Dengan lahan yang sudah- tertentu ya kan. Ini sudah bisa menggunakan ini dari pit. Jadi dari pit itu teman-teman dari excavator digging langsung masuk sini dengan kondisi jalan yang masih jauh lebih jelek sampai ke hauling Pak ya. Ya. Jadi bisa satu kali jalan, nggak perlu ada beberapa kelompok fleet truk tertentu ya. Berarti efisiensi di excavatornya itu nanti tuh. Ya, betul. Dan ini juga kan ini 12 roda ini kan speednya bisa lebih tinggi daripada articulated. Oke. Jangkauan distribusinya lebih jauh. Nah, kalau articulated kan secara ekonomis cost itu 1 kilo ya, yang saya dengar-dengar ya. 1 kilometer ya, 1 kilometer. Kalau udah lewat itu, Udah nggak efisien. hitungannya sudah ya lebih costly lah ya, dan nggak efisien. Nah, kalau truk seperti truk rigid kita saat ini 8x8, ini unlimited kilometer ya, unlimited kilometer ya, panjang ya. Panjang. Jadi ibaratnya cost-nya pun jadi lebih efisien. Dan kalau misalnya sudah melewati jalur yang ekstrim, dia menggunakan 8x4 biasa. Iya. Jadi multifungsi ya Pak ya. Renault Trucks K500 8x8 ini GVW-nya 58 ton. Untuk 12 roda saat ini salah satu GVW yang tingkat tonasenya itu yang sangat tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi produktivitinya paling gede, tenaganya juga untuk 8x8 juga dengan 500 horsepower. Ini besar. Nanti selanjutnya tahun depan kita akan ngeluarin lagi yang 520 horsepower, teman-teman sekalian. Oke, Renault Truck akan terus menjawab tantangan aplikasi tambang di Indonesia yang makin hari makin ekstrim. Kebutuhan makin ekstrim. Jadi Renault Truck dengan semua yang sudah kita sebutkan tadi, dengan semakin kurang cost per tonnya, duit keluarnya semakin dikit, duit masuknya makin banyak dengan produktivitas yang tinggi. Jadi Renault Truck yang bikin cuan para pemiliknya. Mantap pokoknya. Dan jangan lupa kita punya standar cabin juga tingkat kenyamanannya kelas Eropa loh.
Ya, jadi sebisa mungkin operator itu hanya fokus terhadap jalan. Ya, ini salah satu, jadi Renault Truck selain memberikan cuan bagi pemiliknya, kita menjadi bagian dari proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena ini akan masuk di salah satu center bisnis yang lagi viral saat ini ya Pak ya, di nikel. Energi masa depan. Kita lihat, Renault Truck menjadi bagian dari itu. Oke, thank you. Yang ini ukuran damnya, kalau teman-teman lihat sekalian, sesuai dengan kondisi medannya sudah kita kalkulasi. Ini kita menggunakan rock body SCO-N 25 kubik, ya kan, menyesuaikan karena kondisi medannya juga yang sangat tinggi, curam ya. Nah ini yang kita menggunakan untuk ini dengan density-nya yang mungkin hampir mencapai 1,8. Saksikan terus video dari Renault Truck yang lain, karena setelah ini nanti ada tipe baru lagi yang akan keluar dari Renault Truck. Jadi 6x4 kita sudah, 6x4 sudah, 6x6 sudah pernah kita kenalkan. Kemudian 8x4 prime mover kita, dan nanti ada lagi yang lagi ditunggu-tunggu banyak penambang saat ini. Mereka tanya ke saya, yang biasa mereka gunakan itu untuk manhole Pak, supporting. Dan itu lagi ditunggu banget Renault Truck. 4x4 pasti. 4x4 lagi ditunggu nih. Jadi sabar ya, kita sudah mulai masuk. Nanti kita saksikan video kita berikutnya. Thank you, sukses, salam sehat selalu.